Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa menuntut ilmu, dan untuk bisa menikmati nikmat Allah yang sangat besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan lahir dan batin. Sehingga saat ini kita masih bisa bertatap wajah walaupun masih tetap melalui online. Insya Allah kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu rukun iman, yakni iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih iman itu? Seperti yang kita tahu, iman adalah percaya, meyakini bahwasanya yang disampaikannya adalah betul. Dalam konteks ini, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Rasul akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara tidak langsung kita pun mengimani Allah, karena kita percaya apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya. Seperti yang kita tahu, Rasulullah Muhammad SAW itu disifati oleh 4 sifat yang memang ini pasti benarnya. Yang pertama sidik, yaitu selalu benar dalam perkataannya. Yang kedua tabligh, dan menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan. Kemudian ada amanah, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang amanah. Apa-apa yang dititipkan kepadanya, apa-apa yang diberikan kepadanya akan tetap aman dan tidak akan ada yang terzalimi. Dan yang terakhir adalah fatonah, yakni cerdas. Fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah adalah sosok yang sangat cerdas. Maka iman kepada Rasul-Rasul Allah yang salah satunya adalah Rasul terakhir, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengimani Rasul, ketika kita tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka di situ ada kecacatan iman kita sebagai mukmin. Dengan kita mengimani Rasulullah Muhammad SAW, maka paling tidak kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh yang baik bagi seluruh alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengirimmu, mengutusmu itu untuk rahmat atau kasih sayang seluruh alam. Jika kita lihat Nabi Adam, ya, itu diutus kepada ngurusin satu keluarga. Nabi Ibrahim diutus kepada ngurusin satu bangsa. Nabi Isa, Nabi Musa diutus ya untuk ngurusi satu negara. Nah, Nabi Muhammad SAW ternyata rahmatan lil alamin, diutus untuk tidak hanya satu keluarga, tidak hanya satu bangsa, tidak hanya satu negara, tapi diutus untuk seluruh alam. Tidak hanya manusia, tapi juga seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini salah satu hal yang perlu kita pelajari, kita renungkan, bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia ternyata diutus rahmat untuk seluruh alam. Tentunya ini tidak mudah. Kita mengurus satu keluarga saja tidak bisa, satu bangsa, satu negara, bahkan sampai seluruh alam. Tentu ini adalah hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu tugas Rasulullah Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak yang tadinya sudah bobrok, menyempurnakan akhlak yang tadinya sudah tidak baik, maka disempurnakanlah. Bahkan nasabnya Rasulullah SAW, keturunannya Rasulullah SAW itu mulia. Jika kita lihat kitab Al-Barjanzi, di sana dikatakan nasabun tahsibul ula bihula qalladat hanujumahal jauza
Katanya nasab Rasulullah SAW itu terhitung nasab yang sangat mulia. Ya, qalladat hanuju mahal jauza, bahkan nasabnya itu persis kalau diibaratkan seperti bintang kejora yang sinarnya tidak pernah padam, yang sinarnya indah dipandang oleh kita. Habada ikdu sudadi wa fakhor, bahkan diibaratkan itu seperti kalung yang mulia yang juga sangat megah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, bahkan Allah sebagai Tuhan menjaga kehormatan, menjaga kesucian, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, aba'ahul amjada sawnau lismihi. Ya, menjaga kemuliaan Nabi Muhammad itu salah satunya dengan menjaga kemuliaan bapak-bapaknya, menjaga kemuliaan nenek moyangnya sampai ke atas. Ya, dengan cara apa? Tarokus sifah hafalam yusibhum ma'aruhu. Dengan cara Allah menjadikan nenek moyangnya atau bapak-bapaknya, kakek-kakeknya ke atasnya, Rasulullah SAW itu terjaga, mereka meninggalkan perbuatan zina, sehingga itu membuatnya tidak menjadi tercela. Ya, min adami wa ila abihi wa ummihi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai turun ke bawah sampai ke bapak ibunya, semuanya adalah bernasab mulia. Tidak ada satupun nasabnya yang tercela, tidak ada satupun nasabnya yang jelek. Itu terbukti ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam di Mekah dan di Madinah, utamanya di Mekah yang ketika itu banyak sekali orang kafir Quraisy yang ketika itu menjelekannya, ketika itu menyiksanya, menyiksa para pengikut-pengikutnya di Islam periode awal. Itu tidak ada satupun dari kafir Quraisy yang berani menjelekkan nasabnya, karena nasab Rasulullah itu nasab yang mulia, Bani Hashim dari Quraisy. Yang kedua juga nasab Rasulullah sampai Nabi Adam itu tidak ada nasab yang tercela, tidak ada nasab yang jelek. Ini pelajaran buat kita. Ya, kita sebagai manusia di masa sekarang mungkin kita tidak pernah tahu ya di atas kita seperti apa, bapak kita, kakek kita, buyut kita sampai seterusnya. Kita tidak pernah tahu apakah ada salah satu dari mereka yang nasabnya tercela, ya, tidak menggunakan tarokus sifah falam yusibhim ahum aruh, tidak meninggalkan perzinahan, tidak meninggalkan perbuatan dosa besar. Kita tidak pernah tahu, tapi Rasulullah dari Nabi Adam sampai bapak ibunya sampai ke Rasulullah itu semua nasabnya baik-baik semuanya. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Idro, ya, bin Hamasha bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Idro. Idro adalah anak dari Nabi Ismail alaihissalam, bin Nabi Ibrahim alaihissalam, bin Tarah bin Nakhur bin Saruh bin Arghu bin Falih bin Abir bin Solih bin Al-Farshad bin Syam bin Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam bin Lamah bin Matusalih bin Akhnuh bin Nabi Idris alaihissalam, bin Ilyarib bin Mihlayil bin Kinan bin Anus bin Nabi Sis alaihissalam. Siapa Nabi Sis alaihissalam? Nabi Sis alaihissalam adalah adik dari Qabil dan Habil. Siapa itu bapaknya? Bapaknya Nabi Sis alaihissalam adalah Nabi Adam alaihissalam. Nasabnya mulia dan itu tercatat, tidak ada satupun yang terlupakan. Jika kita tidak tahu ke atas kita, nenek moyang kita ini apakah mulia, apakah tidak. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk kita. Ketika kita mengimani Rasulullah Muhammad SAW, selain kita percaya, yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah betul, adalah benar adanya, kita juga harus bisa meniru uswah hasanahnya, suri teladan yang baiknya, yang dari dulu
ya sampai saat ini mulia nasabnya, dan dari dulu sampai wafatnya Rasulullah selalu mulia. Tahu ciri mulianya? Mulianya karena beliau sederhana, mulianya karena beliau ikhlas, mulianya karena beliau memikirkan umat, mulianya karena beliau bermanfaat bagi banyak umat. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama saja kita juga mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya kepada Rasulullah, secara tidak langsung kita juga percaya kepada kalamnya Allah, kepada firmannya Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita cintai, ya. Mari kita sama-sama tambahin cinta kitanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya lah kita mengenal Islam. Karenanya lah kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Karenanya lah kita mengetahui tata cara mengurus rumah tangga, tata cara belajar yang baik, tata cara bermuamalah yang baik, bertransaksi yang baik, beribadah yang baik, dan sebagainya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari Rasulullah Muhammad SAW. Percaya sama Rasulullah karena Rasulullah itu cerdas, patona, karena Rasulullah itu punya sifat tabligh, yaitu menyampaikan yang baik, menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Juga Rasulullah memiliki sifat sidik, yaitu selalu benar apa yang disampaikannya, tidak pernah salah. Juga Rasulullah mempunyai sifat amanah, yaitu percaya, yaitu aman, yaitu terpercaya. Ketika berbisnis, Rasulullah tidak menggunakan cara-cara yang curang. Ketika berinteraksi dengan sesamanya, Rasulullah juga bisa memegang janji, tidak mengingkari janji. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita renungkan, hal yang perlu kita jadikan pelajaran untuk kedepannya agar kita menjadi hamba Allah yang iman kepada Rasulullah, yang iman kepada nabi-nabinya Allah, dan yang bisa mengikuti uswah hasanahnya atau suri teladannya Rasulullah, terutama dalam akhlak, bahkan dalam segala bidangnya. Tidak hanya dalam akhlak, tapi dalam segala bidang. Entrepreneurnya gaya Rasulullah, belajarnya gaya Rasulullah, berdakwahnya gaya Rasulullah, berakhlaknya gaya Rasulullah, bahkan beribadahnya pun gaya Rasulullah, tutur katanya pun gaya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan, Allah bimbing kita untuk senantiasa terus cinta sama Rasulullah, untuk senantiasa terus sayang pada Rasulullah, kangen sama Rasulullah, sehingga nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW di hari berikutnya, di dunia berikutnya, sampai ke surganya nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.